Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan, pegang tanganku. Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita memasuki minggu kedua setelah minggu kebangkitan Tuhan, setelah perayaan Paskah. Dan pada minggu kedua setelah perayaan Paskah, gereja merayakan perayaan kerahiman ilahi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dan dalam perayaan hari ini, kita semua akan merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Saya mengundang kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa makna perayaan kerahiman ilahi atau pada minggu Paskah yang kedua ini, pada perayaan hari kerahiman ilahi, apa yang bisa kita petik, apa yang bisa kita renungkan, apa yang bisa menjadi bagian dari kehidupan iman kita. Jikalau pada hari Minggu yang lalu kita merayakan hari raya kebangkitan Tuhan, dan kita bersukacita dengan perayaan kebangkitan Tuhan, dan seminggu setelah perayaan kebangkitan Tuhan kita merayakan perayaan hari Minggu Kerahiman Ilahi. Dan biasanya Minggu Kerahiman Ilahi ini menjadi minggu yang sangat penting, sebab ini adalah minggu yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, oh ini adalah minggu kebangkitan muridnya. Apa yang dimaksudkan oleh minggu kebangkitan para murid? Oke. Pertama, kita bisa melihat bahwa penyaliban Yesus
itu masih menjadi suatu ketakutan para murid. Maka kita mendengar hari ini bahwa mereka mengunci pintu rumah dan mereka berada di dalam oleh karena mereka masih takut kepada orang-orang Yahudi. Dan apa yang terjadi? Yesus datang. Ketika pintu-pintu itu tertutup, Yesus hadir. Dan ketika Yesus hadir, Yesus menunjukkan kepada para murid tangan dan kakinya, menunjukkan bahwa ia sungguh telah bangkit. Namun kita tahu bahwa Thomas Didimus, salah seorang murid, tidak hadir dan ia tidak percaya. Saudara-saudari, kedatangan Yesus hadir di antara para murid membawa satu sukacita. Maka karena ia menyadari betapa takutnya, gelisahnya para murid, maka ia memberikan kekuatan yang sangat luar biasa dengan sapaan Yesus. Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera, ungkapan Yesus adalah satu ungkapan yang bukan hanya basa-basi, tetapi muncul dari kesadaran bahwa para murid mengalami ketakutan. Dan kekuatan yang paling penting untuk mengalahkan ketakutan adalah kedamaian. Kedamaian. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Yesus datang lagi 8 hari kemudian di tempat yang sama. Dan Thomas Didimus hadir. Jadi Yesus berkata, Thomas, tunjukkan tanganmu ke dalam lambungku. Lihat tangan dan kaki. Dan apa yang dikatakan oleh Thomas? Ya Tuhanku dan Allah. Aku percaya. Peristiwa ini menjadi peristiwa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus sebagai minggu atau peristiwa kebangkitan para murid. Di sini para murid percaya dengan pernyataan Thomas, ya Tuhanku dan Allahku, aku percaya, menjadi suatu kebangkitan dari para murid untuk percaya oh Yesus sungguh telah bangkit. Ini menjadi peristiwa yang sangat penting. Bahwa Paskah membangkitkan suatu keyakinan, suatu keberanian, suatu kepercayaan para murid untuk bersaksi. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang kerahiman ilahi, kita berbicara tentang hati Allah yang berbelas kasih, hati Allah yang penuh cinta. Sebab inti atau makna dari perayaan kerahiman ilahi adalah Allah yang berbelas kasih kepada manusia. Dan manusia diundang untuk menyatakan belas kasih Allah kepada sesama. Maka kita bisa melihat bagaimana belas kasih Allah yang begitu sabar ketika para murid yang takut, para murid yang menyangkal dia, para murid yang mengkhianati dia, bahkan sampai kebangkitannya, para murid masih tidak percaya kepada kesaksian Maria Magdalena, tidak percaya kepada kesaksian 2 murid yang dalam perjalanan ke Emmaus, bahkan Thomas Didimus pun tidak percaya. Dan di sini ada satu proses yang ditunjukkan oleh Yesus betapa besar belas kasihnya kepada manusia. Penyaliban, kematiannya menunjukkan bahwa ia begitu mencintai manusia. Dan ketika para muridnya mengkhianati dia, ia tidak pernah menolak. Ia tidak pernah menghukum mereka. Malah sebaliknya, ia mempersatukan kembali mereka sebagai muridnya. Dan ketika Thomas Didimus tidak percaya, Allah menunjukkan kesabaran, kerahiman yang sabar, kerahiman yang setia untuk menyatakan kebangkitan cintanya kepada para murid. Dan ini sangat menarik apa yang kita bisa lihat, bahwa Thomas yang tidak percaya tidak serta-merta membuat Yesus menjadi marah, tetapi membuat Yesus semakin setia untuk menunjukkan cintanya
kepada orang-orang yang tidak percaya, kepada orang-orang yang mungkin dikatakan Thomas adalah orang terakhir yang datang untuk melihat misteri kebangkitan. Lalu dari poin ini, apa yang kita bisa petik? Saudara-saudari, di masa pandemi seperti ini, di mana kita semua hidup dalam ketakutan oleh virus, kita juga mengalami ketakutan, kerapuan di dalam hidup kita. Tetapi kita harus berani untuk menemukan diri kita sebagai pribadi yang berharga di dalam relasi kita dengan Allah. Yaitu pribadi yang dikasihi, pribadi yang dicintai, pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Maka dalam peristiwa atau dalam perayaan kerahiman Ilahi, apa yang bisa kita lakukan ketika kita dalam ketakutan pandemi ini? Peristiwa ini harus membangkitkan suatu rasa cinta kita, yaitu rasa di mana kita mampu hadir dalam diri orang-orang yang sangat membutuhkan kita. Karena Paulus Yesus mengatakan, jangan sampai dikala kita mengalami pandemi, ketakutan kepada virus, muncul virus yang baru, yaitu virus ketidakpedulian kita. Ketidakpedulian kita kepada orang-orang yang sudah menjauhi diri dari gereja. Ketidakpedulian kita kepada orang-orang yang sudah tidak percaya kepada Tuhan. Ketidakpedulian kita kepada orang-orang yang kecil, orang yang membutuhkan. Pada saat inilah sikap kerahiman Ilahi itu muncul agar kita menjadi pribadi yang sabar, pribadi yang rela berbagi, pribadi yang rela untuk peduli kepada kehidupan orang-orang yang saat ini sedang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, dan mungkin mereka mengalami kekurangan. Saudara-saudari, itulah makna Paskah. Kita harus bangkit untuk melawan ketakutan, bangkit untuk melawan ketidakpercayaan, bangkit untuk mau peduli kepada kehidupan orang lain, kehidupan orang-orang yang sangat membutuhkan perhatian kita, kasih sayang kita, cinta kita, hidup kita. Seperti Yesus yang peduli kepada kita semua. Kita yang berdosa, Dia yang dihukum. Kita yang hidup di dalam kegelapan, Dia membawa terang itu supaya kita semua menemukan dan melihatnya. Kita yang terpenjara oleh dosa, namun Ia yang dipaku di kayu salib. Namun semua yang dilakukan oleh Yesus agar kita tidak menjadi tawanan dari dosa atau tawanan iblis, dan kita juga tidak terpenjara dalam kurungan iblis yang membebaskan kita dengan kuasa Ilahi-Nya. Saudara-saudari, mari dalam masa Paskah ini dan teristimewa dalam perayaan kerahiman Ilahi, mari kita menunjukkan kerahiman Allah yang berbelas kasih melalui cara hidup kita, melalui pelayanan kita, dan melalui pengorbanan kita. Tuhan Yesus menguruskan dan memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.